disampaikan oleh teman-teman dari panitia launching apa dan teman-teman pers yang berada di bawah jajaran PWI siap untuk mendukung Pak Gubernur dalam para pemikir yang dapat memberikan masukan maupun mengambil kesimpulan dalam keinginan kita untuk menjadi tuan rumah. Bapak pengurus dari semua stakeholder yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, acara yang kita lakukan saat ini semacam soft diskusi. Jadi sebelum Pak Gubernur tiba, jadi kita koridorkan kita punya diskusi. Jadi kita supaya tidak bias ke hal-hal yang tidak substansial, kita koridorkan dari perlu pertama dipahami bersama bahwa ini akan menyiapkan beberapa agenda yang spesifik, salah satunya terkait dengan berkoordinasi dengan 3 akan lakukan pada panitia launching adalah pertama berkomunikasi dengan insan pers dan juga semua cabang olahraga yang ada di Papua untuk melakukan sosialisasi sebelum kita melakukan launching yang besar. Launching yang besar itu nanti akan terjadi dalam bentuk sarsehan yang nanti akan disampaikan oleh Pak Menteri Olahraga, Pak Gubernur sendiri, dan dari Komite Olimpiade Indonesia dan universitas yang melakukan pendampingan terhadap PB PON selama ini, memberikan pikiran-pikiran ilmiah tentang bagaimana mensukseskan sebuah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional. Itu yang nanti disampaikan. Pada diskusi kesempatan ini kita banyak diskusi tentang bagaimana langkah-langkah politis yang sudah dilakukan oleh Pak Gubernur beberapa waktu yang lalu. Di sana ada Pak Kepala Dinas PU Provinsi, langkah politis yang sudah dilakukan. Terus bagaimana kita di Papua menyikapi itu di dalam agenda-agenda strategis untuk mensukseskan 2020 di Papua. Itu yang kita harus memahami bersama. Dan hal yang kedua adalah bagaimana Papua bekerja. Papua bekerja yaitu dari diskusi kita sehingga kita lebih fokus, karena ini diskusi di kawasan Jayapura kita buat ini. Nanti kita buat lagi diskusi di kawasan Teluk Cendrawasih, di kawasan Mimika. Jadi ini bagian dari sosialisasi yang mulai jalan saat ini di kawasan Jayapura, inilah di tempat ini. Sesuai dengan kalau lihat di leaflet yang ada, konsep lokasi penyelenggaraan PON. Jadi konsep yang pertama yang kita lakukan adalah terpusat di kawasan Jayapura, yang kedua adalah tersebar di beberapa tempat pada provinsi Papua, yang ada cabang dipertandingkan di Mimika, di kawasan Teluk Cendrawasih, di kawasan selatan, dan juga di kawasan pegunungan. Dan yang terakhir kita tawarkan namanya konsep split, yaitu gabungan antara Papua dan Papua Barat. Pak Gubernur juga berencana akan berjumpa dengan Bapak Gubernur Papua Barat untuk mengkomunikasikan tentang split ini. Kalau Papua Barat bersedia, maka kita akan bergandengan tangan untuk melakukan event yang besar ini. Itulah nanti dari akumulasi itu semua, ada tim yang nanti diketuai oleh Ketua Bapeda atau Sekda, nanti menyusun yang namanya kajian kelayakan. Itu akan kelihatan. Nanti waktu masuk di dalam kajian kelayakan itu sudah tugas pemerintah daerah, bukan tugas panitia launching. Panitia launching sampai kepada perencanaan. ya, jadi kita ya mungkin sekarang ini satu arah saja, kita memberikan sedikit pencerahan, kemudian nanti Pak Gubernur tiba, beliau akan memberikan arahan, lalu tanya jawab itu akan direspon balik oleh beliau, dan kita masuk pada kesimpulan. Hasilnya nanti kita serahkan kepada panitia launching sebagai bekal perbendaharaan untuk penyusunan lebih lengkap ke depan. Kita diskusi, jadi modelnya
sebatas roundtable saja begitu. Jadi suasana ini memang diciptakan santai saja. Pak Gubernur maunya santai dan kita diskusi banyak hal yang bisa ditanyakan langsung kepada beliau dan kita respon semua. Jadi ini fokus grup diskusi yang sifatnya roundtable. Jadi tidak ada pemaparan materi begitu, tapi ini bagaimana menghimpun semua masukan informasi. Kemudian saya tegaskan juga yang disampaikan Pak Ketua tadi. Ada beberapa titik yang akan kita lakukan hal yang sama, fokus diskusi ini, sehingga semua masukan itu nanti akan dibawa dalam satu sarasehan yang terpusat mungkin di Jayapura atau di mana. Hasil itu yang nanti akan kita pakai sebagai bargaining untuk bagaimana meluluskan Kepres sebagai tuan rumah. Jadi semua kajian-kajian ini, alasan-alasan ini yang akan kita sampaikan ke Jakarta bahwa inilah alasan kenapa kita minta jadi tuan rumah di Papua. Dan ini melalui satu proses yang panjang, jadi tidak langsung saja jadi begitu Kepres itu, tetapi melalui satu proses yang panjang. Termasuk juga nanti akan diadakan lobby-lobby ke teman-teman KONI daerah yang bisa mendukung Papua juga. Kalau itu tidak efektif, maka langkah terakhir adalah bagaimana kebijakan politik dari Presiden langsung untuk bisa menentukan Papua sebagai tuan rumah PON 2020. Saya perlu beritahu bahwa proposal itu kita sudah masukkan. Nanti akan diputuskan dalam rapat anggota yang akan dilaksanakan bulan Februari tahun depan. Oleh sebab itu sesuai dengan waktu yang telah karena penetapan itu 6 tahun sebelum PON, sedangkan pendaftaran itu 7 tahun sebelum PON. Jadi itu saya beritahu. Terima kasih. Sulsel sama Sumut. Jadi ada 4. Kalau Bali lebih kepada angka magicnya. Jadi 20 itu yang mau dijual sebagai satu paket wisata. Bali seperti itu. Kalau Aceh lebih kepada rehabilitasi rekonstruksi Banda Aceh. Mungkin Sumut sama dengan kita lah. Sumut dengan kita. Saya pikir kalau Sumut maju, kalau kita maju ada tim lobby yang bisa lobby ke Sumut, maka dengan sendirinya Sumut akan mengiyakan. Karena saya ketemu dengan Pak Menko langsung hari itu dengan Pak Michael Pembuaya sama-sama, dan setelah itu ketemu dengan staf khususnya Pak Nababan. Pak Nababan ini dari Sumatera. Pak Nababan sampaikan kalau Papua jadi nanti kita bantu untuk Sumut, relakan biar Papua jadi dengan begitu saya pikir kita sudah bisa dapat kesempatan. Memang tim lobby ini penting, walaupun ada langkah-langkah politik yang diambil, tetapi tim lobby ini penting untuk selain lobby juga mempromosikan apa-apa yang nanti bisa dilihat di Papua. Ini penting juga dibentuk. Tapi itu nanti masuk setelah launching ini. Jadi setelah panitia launching nanti di dalam kajian kelayakan ini ada di sini. Jadi tahapannya di agenda utama bisa dilihat di buku kecil. Jadi launching tuan rumah, habis itu pencanangan oleh gubernur. Nah gitu, pencanangan oleh gubernur. Jadi sebelum gubernur mencanang ini, kita sudah dapat kira-kira berapa besar presentasi keberpihakan seluruh KONI yang ada di Indonesia terhadap penyelenggaraan PON di Papua. Itu kita harus sudah bisa dapat kepastian. Karena ini memang yang penting sekarang adalah kita menyiapkan tim itu. Namun demikian di sisi lain ada langkah-langkah politik yang Pak Gubernur sudah lakukan. Saya pikir lebih etis kalau Pak Gubernur sendiri yang nanti sampaikan. Itu. Bapak Gubernur kesempatan siang hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DPRP atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Pemprov PSSI, yang terhormat Ketua Tim Persiapan beserta seluruh anggota, hadirin undangan yang kami muliakan.
Bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Bapak Dewi, kami silakan. Melalui kepercayaan saya Kristen Protestan, Bapak Ibu yang lain dapat menyesuaikan sesuai kepercayaan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan di siang hari ini. Tuhan telah menghimpun kami semua bersama-sama dengan Bapak Gubernur. Merupakan acara yang telah menimbang dan seterusnya mengingat Indonesia, Menko Kesra Republik Indonesia, Menko Perekonomian Republik Indonesia, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang berlangsung di Jakarta. 2. Visi misi Gubernur Papua tentang kebangkitan dunia olahraga di tanah Papua. 3. Harapan dan semangat yang sangat besar dari masyarakat Papua dalam hal menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional. 4. Hasil soft launching Papua tuan rumah PON 2020 di Jakarta. 5. Sejarah prestasi olahraga dan pendistribusian atlet asal Papua menjadi atlet nasional. Memutuskan, menetapkan, pertama, mengukuhkan pembentukan susunan struktur tim persiapan Papua tuan rumah PON 2020 yang susunannya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari surat keputusan ini. 2. Mewajibkan kepada tim persiapan Papua tuan rumah PON 2020 untuk melakukan sosialisasi kepada pemerintah kota dan kabupaten seprovinsi Papua serta seluruh stakeholder dunia olahraga dan komponen lain yang dianggap memiliki kapasitas dalam melakukan sosialisasi. 3. Mewajibkan kepada tim persiapan Papua tuan rumah PON 2020 untuk melaporkan mengenai perkembangan hasil kinerja dan hasil sosialisasi secara periodik kepada Gubernur Provinsi Papua melalui penanggung jawab teknis. 4. Bahwa seluruh pendanaan yang merupakan akibat dari kegiatan tim persiapan Papua tuan rumah PON 2020 ini dibebankan dalam APBD pemerintah daerah Provinsi Papua. 5. Bahwa masa kerja tim persiapan Papua tuan rumah PON 2020 adalah sampai dikeluarkannya keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penunjukan Provinsi Papua sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional 20 tahun 2020. 6. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. 7. Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 30 Mei 2013. Gubernur Provinsi Papua Lukas NMB SIP MH. Bidang Kesekretariatan dan Data, Koordinator Abdul Munib. Anggota Beatrix Ibo. Bidang Koordinasi Daerah, Koordinator Boy Markus Dawir. Anggota Rahmat Marigun. Bidang Umum, Koordinator Dominikus Carvalho. Anggota M. Umar Reliubun. Anggota Sebelum saya melantik saudara-saudara, saya ingin bertanya, apakah ikhlas untuk dilantik menjadi tim persiapan Papua tuan rumah PON tahun 2020? bersedia. Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hari ini Sabtu, tanggal 1 Juni tahun 2013, saya Gubernur Provinsi Papua melantik saudara-saudara dalam tim persiapan Papua menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2020. Semoga semangat visi misi kita, bulat dan tekad kita, bulatan dan tekad kita yang kuat mampu memberikan perubahan yang sangat berarti dalam pembangunan di provinsi yang kita cintai. Terima kasih.
usia 50 tahun integrasi Indonesia Papua dan Indonesia, dan kita akan beranjak ke 50 tahun ke depan dengan suatu pekerjaan besar dan harus dilakukan oleh orang Papua. Ini ruangan yang kecil ini menjadi saksi sejarah untuk nantikan masyarakat Papua. Tentu saya sambut baik. Pertama adalah karena visi misi saya dengan Wakil Gubernur. Ya, saya pikir selama 2 tahun itu kami sudah tempel di mana-mana. Ya, kalau mau baca itu terakhir itu adalah olahraga dan seni budaya. Mungkin Papua sudah baca di seluruh Papua kami tempel itu. Karena apa? Ya, beberapa tahun terakhir, ya, pada saat kita menerima Undang-Undang 21 2001, kelihatannya tidak menjadi perhatian pada di bidang ini. Karena apa? Ya, prestasi kita di berbagai event juga menurun. Kemudian promosi kita, budaya kita juga menurun. Itulah membuat saya pikir dan Pak Wakil Gubernur ini harus menjadi perhatian kita, mendapat tempat yang sama dengan bidang-bidang lain. Dan sesungguhnya harkat dan martabat orang Papua ada di melekat pada bidang olahraga dan seni budaya. Ini prestasi kita, harga diri kita itu ada di bidang itu. Oleh karena itu kami merasa penting untuk pengembangan dan peningkatan olahraga dan seni budaya di tanah Papua, dan mendapat perhatian juga dari otonomi khusus. Oleh karena itu saya menyampaikan terima kasih ada anak-anak Papua yang punya menangkap ini, visi kita ini, lalu dia menyampaikan ke kita salah satu visi Bapak ini seperti ini, harus lakukan seperti ini. Saya tangkap itu dan saya bilang terima kasih adik, kau jago sekali, kau bisa terjemahkan pikiran ini. Jadi karena saya diberitahu seperti itu dan saya tangkap dan saya bilang ini yang harus saya tunggu-tunggu dari dulu ini, biar kita berjuang sama-sama, karena ya namanya perjuangan, jadi kita berjuang dulu. Keputusan tertinggi ada di setelah PON di Jawa Barat. Keputusan di sana, menuju ke sana tentu ya kita mempersiapkan langkah-langkah untuk menjadi tuan rumah. Begitu kita dilantik, saya dengan Gubernur tanggal 9 yang lalu, ini genap 2 bulan ya, genap 2 bulan, dan kami sudah mulai dengan menyampaikan ide, gagasan, keinginan rakyat Papua untuk menjadi tuan rumah PON tahun 2020 dan PON yang ke-20. Ini luar biasa, angkanya sangat menarik, bangun ya, PON 20 tahun 2020. Ini tanda apa ya? Bahaya sekali. Kalau kita dipercayakan itu luar biasa. Papua dipercayakan PON 20 dan tahun 2010 itu angka apa? Rahmat, angka mujizat, angka turun dari surga. Jadi ini
kesempatan. Siapa saja kita ketemu, kita sampaikan bahan ini. Nah, kepada siapa saja, termasuk Bapak Presiden, pada tanggal 9 yang lalu, kami presentasikan dari item itu hampir sekitar 15 menit pada beliau, karena 20 item yang kita sampaikan kepada Bapak Presiden, salah satu adalah kita ingin jadi tuan rumah. Jadi saya sampaikan bahwa sudah cukup ya orang Papua mengangkat harga diri dan martabat orang Indonesia, negara yang besar ini di berbagai pertandingan event nasional yang selama ini kita diikutsertakan. Tapi kita tidak pernah menjadi tuan rumah PON. Jadi saya bilang hari ini kalau perlu Pak Presiden harus buat kepres. Ya, kita tidak punya kemampuan untuk melobi KONI. Jadi saya minta Presiden kalau bisa langsung kepres saja. Saya menjelaskan sedikit 15 menit menyangkut ini kepada beliau. Seperti itu, karena kami sudah banyak yang memberikan sumbangan tenaga dan prestasi yang luar biasa mengharumkan nama Indonesia. Jadi hari ini harga mati untuk kita harus jadi tuan rumah. Dan beliau tertawa-tertawa saja. Jadi saya sedikit menjelaskan ini, sedikit mendesak beliau bahwa saya pulang terus bawa kepresnya. Seperti itu. Jadi saya pikir beliau sangat kesimpulan dari pertemuan itu, semua yang kita ajukan itu beliau setuju, semuanya setuju. Beliau sangat setuju. Selanjutnya kami lakukan pertemuan dengan berbagai lembaga atau kementerian yang berhubungan dengan pelaksanaan ini. Dan kami melakukan pertemuan di Kementerian Pemuda dan Olahraga, yaitu beliau sampaikan juga dari segi teknisnya harus lakukan seperti ini, nanti begini. Jadi saya pikir kita juga sudah mendesak ke beliau, ya Presiden sudah setuju, jadi kau tinggal bikin draftnya saja untuk keputusan Presidennya. Tapi sudah kasih tahu gitu. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini saya sangat mendukung dan apresiasi terhadap keinginan anak-anak Papua untuk menjadi tuan rumah. Tentu kita harap sebelum ke sana sudah kita bentuk tim kecil ini, PON ini kita bentuk supaya kami sudah bisa mempersiapkan segala sesuatu menuju ke sana. Seperti tadi keputusan ya, pembiayaan seluruhnya akan sementara untuk tim ini akan biaya dari kita, beberapa Provinsi Papua. Selanjutnya kalau sudah kepres itu, ya dana itu semua dari pusat. Ya mungkin kita ini berapa persen dari pembiayaan ini. Tapi kalau sudah kepres saya yakin itu semua dari APBN. Oleh karena itu ya kita berharap kita harus lakukan terobosan. Kita dari awal bilang ya tidak boleh kita biasa-biasa, tapi kita harus bikin luar biasa. Salah satu adalah PON ke-20 2020 Papua menjadi tuan rumah. Ya tentu tahun 2020 ya itu mulai hari ini berapa tahun? 7 tahun. Nah, kalau kita sudah memulai dengan hari ini, pasti persiapan kita saya yakin sudah cukup. Ada berbagai provinsi yang sudah melaksanakan PON seperti Riau, Palembang dan Kalimantan ya. Itu saya lihat ya tidak persiapan seperti kita memulai ini. Mereka mungkin 2-3 tahun atau 4 tahun baru mereka mulai
kami sudah mulai dengan awal tahun pertama sebelum kita ke tahun ke-7. Dan demikian waktu yang cukup untuk kita persiapkan untuk kita menjadi tuan rumah. Tentu ya di buku ini juga saya baca terus ini rencana strategi penyelenggara PON 2020. Kemudian di sini saya lihat ada agenda-agenda yang ya tentu kita bicarakan sama-sama. Ada terutama konsep lokasi penyelenggaraan ini menjadi diskusi kita nanti, apakah sistem radial, split atau cluster ini akan menjadi diskusi untuk kita. Kalau radial berarti ada kawasan Jayapura, karena ya fasilitasnya sebagian besar akomodasinya sangat memadai. Kemudian kalau split berarti ya 2 provinsi, Papua dan Papua Barat. Kalau cluster ya di 6 kawasan pengembangan. Karena dampak dari pelaksanaan ini adalah akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di Papua. Dampak dari pelaksanaan ini. Dan ya tentu ini harus kita pikirkan. Apakah kita pusat pengembangan pertumbuhan ini terjadi di satu kawasan, di kawasan Jayapura, atau perlu juga dapat manfaat dari pelaksanaan ini di kawasan-kawasan lain dengan Papua Barat. Karena itu ya ini juga akan menjadi pembicaraan kita nanti, tim kecil ini untuk memutuskan yang terbaik untuk lokasi-lokasi penyelenggaraan. Tentu di lokasi penyelenggaraan itu apa yang perlu dibangun, namanya apa? Penuh ya? Ya, penuhnya ya. Ada beberapa lokasi seperti kita lihat di Timika, Merauke, ini juga lokasi yang strategis. Terus ada lokasi yang memang perlu terutama akomodasi atlet. Dan sekarang juga kita minta ada pengusaha-pengusaha yang punya kemampuan membangun hotel, silakan bangun hotel berbintang atau apapun, silakan datang bangun di sini untuk kesiapan kita menuju ke PON 2020. Ini ya dampak dari pelaksanaan ini. Saya katakan pertama adalah dampak ekonomi yang luar biasa. Tentu dari pelaksanaan ini juga akan memberi semangat orang-orang Papua, memberi spirit untuk orang Papua hidup dan berkembang di negeri ini dengan semangat yang luar biasa. Karena orang Papua dia lahir untuk sudah lahirnya sudah seperti ini, untuk menjadi pemain bola, menjadi pokoknya di bidang olahraga dan seni ini menjadi mengangkat mereka. Dan selama ini menjadi ya kita disebutkan dengan politik, kita disebutkan berkelahian karena mau jadi DPR, mau jadi gubernur. Lebih bagus kita berkelahi dengan ini. Ya, kita berkelahi di lapangan, lebih bagus lapangan bola atau lapangan kita berkelahi di situ, itu lebih bagus. Ya, itu bermanfaat karena ini spirit kita dari situ. Ya, oleh karena itu kita lebih pada orang lupakan yang lain-lain dan kita lebih semangat mengurus bola, mengurus pertandingan, mengurus apa saja, lebih bagus daripada kita berkelahi ke masalah-masalah lain. Itu yang kedua. Kemudian tentu mengangkat harkat dan martabat orang Papua. Ya, ini menyangkut praktisi harga diri. Yang terakhir tentu ya Papua harus jadi juara. Kita tuan rumah, kita harus jadi juara.
otomatis harga diri dan martabat kita terangkat karena kami bisa menjadi juara. Itu yang mungkin selain dari manfaat yang kita dapat, tentu fasilitas yang dibangun Pak Menteri Pemuda Olahraga, bagaimana nanti kalau fasilitasnya perawatannya mahal? Ya, beliau kasih tahu begitu. Ya, saya bilang kita bisa menyelenggarakan event-event olahraga setiap tahun dengan negara sahabat kita, negara tetangga kita, otomatis fasilitasnya akan terjaga. Nah, itu juga kita sampaikan. Tentu ya, dari semua itu kalau kita tidak bersatu, ya ini tidak akan jadi. Jadi yang jadi dilatih tadi memang sedikit orang hanya untuk persiapan. Tentu kalau sudah kita jadi tuan rumah, tentu ya ini kan tim kerja tadi ya, begitu ya. Jadi kalau kita sudah disetujui atau sebagai tuan rumah dari 4 yang sudah memberikan mendaftar untuk menjadi tuan rumah, Sumatera Utara, Aceh, Bali, dan kita ya, Sulawesi Selatan, ya Papua. Jadi sudah 5 di 2 provinsi yang sudah booking untuk menjadi tuan rumah. Nah, kita tidak boleh sia-siakan. Kita harus jadi tuan rumah dengan perjuangan yang keras. Oleh karena itu kepada tim yang tadi kita latih itu tentu ya untuk menuju ke sana. Tapi kalau kita justru di rumah tentu ya, timnya lebih besar lagi. Nah, jadi ya saya minta pasti dari sisi politik ya saya di mana-mana bicara itu. Hingga saya juga sudah bicara ini teman-teman Perbang ini kepala Bali Indonesia ada Papua ya. Kemudian kemarin kita kumpulkan itu BUMN yang ada di Papua. Kalian harus ya menjadi sponsor utama untuk pelaksanaan PON di Papua. Berbagai kesempatan kita sampaikan. Di DPR juga kita sudah sampaikan, DPR pusat. Jadi saya pikir ini kita jadi satu, jadi kompak dan ya tentu akan memberi semangat yang luar biasa nanti kalau kita sudah kompak bersatu untuk perjuangkan ini. Nah, ya jadi tidak boleh ada setengah-setengah kita kerja di tim yang tadi. Tim ini betul-betul murni untuk memperjuangkan Papua menjadi tuan rumah PON tahun 2020. Dan saya berharap langkah-langkah menuju ke sana setiap hari ya harus kita kerja jalan, barang ini harus jalan. Saya di mana-mana itu saya bicara terus kemana-mana, jadi saya petugas itu ya urusan di atas, urusan ya dari sisi politiknya saja kita ini, tapi dari secara teknis operasional itu semua ada di tim. Apapun inovasi, kreasi silakan tuangkan di sini dan kita jalan. Nah, mulai kita olahraga apa saja kita mau laksanakan di PON di Papua. Nah, dalam rangka itu tentu ada tahapan-tahapan di persiapan kita di Papua. Tahapan persiapan salah satu adalah saya kira ini sudah ada PSSI ya atau apa? PWI dan PSSI sudah mulai lakukan langkah-langkah yang kita harapkan. Saya lihat ada pertandingan secara lokal Papua, daerah dan seterusnya yang sudah dipikirkan oleh PSSI dan PWI. Kita siap memberi dukungan untuk tentu kita harus kita juga harus sudah siap kalau kita menjadi tuan rumah. Ada olahraga-olahraga tertentu yang ya, kita tidak bisa mulai hari ini kita pacu untuk kita kalau menjadi juara itu ya semua terutama itu olahraga-olahraga yang kita tidak ada di
sini, tapi kadang itu dipertandingkan dan itu yang menjadi penentu kita anggap ya kita mungkin berpikir bola dan semangat di bola, tapi yang lain-lain kita lupa dan kita tidak bisa jadi juara. Nah ini yang mungkin harus dipikirkan supaya kelihatannya dalam medali banyak itu yang kecil-kecil itu bukan di bola, tapi yang justru berbikin medali banyak yang kecil-kecil yang kita tidak pernah persiapkan baik. Oleh itu ini juga menjadi perhatian dari tim kecil ini untuk kita siapkan secara baik. Dari sisi perencanaan dan saya pikir tim ini akan mampu melakukan terobosan-terobosan, inovasi-inovasi baru untuk menuju kita menjadi tuan rumah. Pemerintah daerah hanya membekap dari sisi politik, pembiayaan, ya mungkin itu yang kita akan lakukan, tapi dari sisi terobosan dan inovasi kita serahkan kepada bapak-bapak sekalian. Silakan ruang itu terbuka untuk kita mempersiapkan itu. Tentu ya kami juga pemerintah daerah sedang ada 100 hari yang sedang kita kejar. Ini tinggal 3 bulan ke berapa hari ini? Ini sudah 2 bulan berarti ya sudah 40 hari lagi. Ya. Saya mau lihat di 40 hari ini kira-kira ini persiapan kita ini di mana, ada langkah-langkah yang kita lakukan tidak ini atau tidak, tolong dipikirkan ini. Artinya saya dengar ada pertandingan bola voli, ada pertandingan ini yang sedang proposal yang saya sudah masuk. Kita berharap Kakak Yan punya rencana kegiatan apa itu voli ya? Ya, mungkin 100 hari ini kita sudah mulai seperti itu sehingga ada kegiatan-kegiatan yang dalam rangka prapon atau PON 2020. Mungkin ini yang saya minta untuk coba dipikirkan dari berbagai cabang olahraga yang di Papua di bawah KONI ini. Sesungguhnya beberapa waktu lalu kita kasih tugas ke wakil gubernur untuk segera benahi. Sudah ada pertemuan-pertemuan kan? Sudah ya? Nah, coba segera dibenahi untuk karena kepengurusannya juga sudah berakhir. PSSI juga berakhir ya? Sudah berakhir, jadi coba dipercepat ini. Kita sudah kita tidak boleh terpuruk di bidang olahraga. Itu kita tidak boleh. Kalau saya lihat PON keberapa kemarin sama sekali dana banyak, duit banyak, baru kita jauh dari harapan. Bahkan di belakang Bali ya. Waduh, itu dalam sejarah olahraga di Papua kemunduran yang luar biasa. Itu baru olahraga, berarti yang lain semua kemunduran yang luar biasa ini. Ya, olahraga yang kita punya saja sudah kemunduran luar biasa. Semakin banyak kita punya duit, malah jadi kemunduran yang luar biasa. Jadi, ya kita kembalikan. Tahun-tahun sebelumnya kita ada di 5, 6, oh ini jauh sekali di 15 ya. Itu kemunduran yang luar biasa. Karena itu KONI dibenahi, taruh orang yang tepat, jangan berkelahi dengan duit di situ. Tidak boleh. Itu bukan taruh duit di situ untuk perebutan orang-orang yang tidak punya kreativitas, atau tidak punya inovasi, taruh di situ untuk duit. Bukan. Ini membuat sesuatu untuk harga diri kita, martabat kita diangkat lewat olahraga. Oleh karena itu yang saya minta KONI yang sudah tugaskan wakil gubernur untuk benahi ini. Ya, taruh orang yang tepat di situ. Nah, supaya 5 tahun atau 7 tahun ke depan itu kita sudah siap dan kita lebih
lebih siap dari semua delegasi atau kontingen. Ini yang kita harapkan. Saya pikir ya Bapak-Bapak lebih tahu, jadi Bapak akan lakukan itu. Tuhan memberkati apa yang saya bisa sampaikan mengenai itu, dan kiranya olahraga Papua semakin jaya. Maka Indonesia tahun 2020 saya cara menyatakan membuka. Tempat di meja depan, moderator, kemudian Pak Yusuf ya, BFD dan juga Ketua PWI bisa mengambil. Benar tadi. Untuk itu kita istirahat sejenak. Ini sudah pukul 14. Makan siang bersama. Setuju? Nanti masuk acara atau sesi tanya jawab. Ya, perencanaan event itu ya yang tadi kita lantik itu, kemudian perencanaan infrastruktur, ya tentu Bapeda, PU, KONI, ini yang harus dipikirkan. Kemudian ada perencanaan promosi dan media adalah teman-teman wartawan dan pimpinan media massa yang di tanah Papua. Ini yang lebih pada kita diskusi di sini, karena disitulah sebenarnya sumber daya manusia olahraga ada di situ, dan ya lebih daripada itu adalah kita Pak Usman ini hampir habis usianya di olahraga, tapi dia tidak pernah menyaksikan PON yang diselenggarakan di Papua. Ini terumah, ini ya kita mau ini pejuang-pejuang olahraga kita yang nama-nama di Papua, karena itu mereka harus menyaksikan. Itu kebanggaan. Dan itu saya pikir 3 poin yang ada di sini, Papua Bekerja ini, kita harap coba diskusi di 3 aspek ini. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Yang lain mungkin akan diskusi dan tanya jawab dari kita semua. Sekian dan terima kasih. Waktunya untuk kita bersatu. Tidak ada lagi Papua, Provinsi Papua dan Papua Barat. Kita sudah seluruh Papua ditelan oleh PON 20 itu. Semangat itu yang harus kita tingkatkan. Tidak ada yang itu tanggung jawab Papua, Provinsi Papua. Itu tanggung jawab Provinsi Papua Barat. Tidak ada lagi cerita dalam cerita PON ini. Semangat Papua harus jadi satu. Dan saya mau letakkan filosofi hidup ini. Garis start itu semua orang punya. Tapi garis finish milik Tuhan. Harus kita ladani. Kita boleh mulai di seluruh Indonesia, mulai mau apa? Dia mau dapat apa di PON 20 di tanah Papua. Tapi kita berdoa bahwa keputusan terakhir ada di tangan Tuhan. Itu harus kita doakan. Masing-masing kita di tanah Papua, kecil besar, harus bertanggung jawab tentang keamanan untuk pelaksanaan PON 20. Jadi bukan ada di tangan polisi, tentara, tidak. Seluruh rakyat di tanah Papua harus siap mengamankan lingkungan masing-masing, sehingga kenyamanan akan mendamaikan seluruh bangsa dari bangsa Indonesia yang akan melaksanakan kegiatan politik. Itu suara yang pertama yang akan keluar dari tanah Papua bahwa Papua sudah aman. Saya perkenalkan nama saya Ismail Rupiah, Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Cendrawasih.
kami apresiasi untuk pikiran besar yang disampaikan oleh Bapak Gubernur. Kami siapkan SDM untuk menunjang pelaksanaan PON 2020 selama kami berada di kampus, dan kami juga menyiapkan beberapa lahan untuk infrastrukturnya agar bisa mudah untuk bertanggungjawabkan untuk pembinaan mahasiswa di kampus dan kalayak ramai. Kemudian yang berikut adalah kami siap untuk mendukung pikiran-pikiran yang disampaikan oleh Bapak Gubernur. Kemudian saran kami terakhir adalah bahwa kalau bisa sistemnya adalah kluster, sehingga kabupaten kita yang ada di Papua ini bisa memiliki sarana prasarana yang baik untuk membina atlet kita. Orang Papua modalnya 30%, bakat sudah ada, yang belum adalah sarana dan SDM. Sekian dan terima kasih. Hari ini tadi sudah ada arahan dari Bapak melihat pelantikan satu badan untuk mengkaji dan melaksanakan tugas ini. Saran saya, istilahnya kita ini semuanya mulai dari nol, karena semua sarana-sarana dan prasarana kita belum punya untuk mendukung ini. Maka saran saya, tim yang tadi kalau bisa dibentuk sub tim yang diberi tanggung jawab untuk antara lain untuk mengumpulkan cabang-cabang olahraga. Ada yang untuk mungkin di bidang bisnis seperti perhotelan, mungkin rangkum bicara. Ada yang kemarin beliau tuan rumah terakhir, mungkin ada tim yang pergi ke sana untuk minta informasi data. Ada yang ke coding dan sebagainya, sehingga pekerjaan ini lebih cepat. Sub-sub tim ini yang akan datang bersama-sama dengan tim ini berbicara dan merangkum semua tugas dan tanggung jawab. Jadi tidak boleh tim ini bekerja sendiri, sebab ini pekerjaan berat. Jadi saran saya kalau bisa buat sub-sub tim diberi tanggung jawab, sehingga pekerjaan ini jadi ringan. Dengan masa yang panjang ini pekerjaan ringan dan kita bisa selesaikan semua. Saran saya itu. Terima kasih. Tuhan berkati. Yaitu 2016 di Bandung. Saya berpikir Bandung akan jadi parameter kita untuk bisa mencapai hasil di 2020. Jadi menuju ke sana kita punya sasaran antara lain harus berhasil. Antara lain pengalaman untuk menyiapkan diri menjadi tuan rumah. Berbagai hal akan menjadi berat kalau kita tidak punya pengalaman, sehingga menuju ke Bali, ke Bandung ini harus kita lengkapi apa yang kekurangan kita. Di antaranya ada 40 cabang olahraga. Kita mungkin kemarin cuma siapkan 18 sampai 20. Bagaimana kekurangannya ini? Kita harus siapkan cabang-cabang itu, ataukah kita intervensi panitia PON besar, PD, supaya bagian-bagian atau cabang-cabang yang tidak bisa kita capai, kita batasi. Jadi katakanlah 25 atau 30 cabang saja, supaya pencapaian untuk juara umum itu bisa kita analisa dari sekarang. Demikian pikiran kami. Terima kasih. Sebelumnya saya menyampaikan saya nama Karol Barim selaku Ketua Umum Forum Peduli Olahraga Prestasi Papua. Yang di dalam forum itu terdapat tim 7 yang selama sesuai PON itu kami bergerak untuk berbicara mengenai maju mundurnya olahraga di tanah Papua dengan satu moto yang oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur punya, bahwa Papua bangkit untuk mandiri dan sejahtera. Sedangkan kami dari Forum Peduli Olahraga Prestasi Papua, kami menambah satu kalimat lagi, Papua bangkit, mandiri, prestasi dan sejahtera. Atlet bisa sejahtera apabila dia berprestasi. Yang kami visi misi daripada
Forum Peduli Orang Prestasi dalam hal ini dituju. Satu visi yang kami tanamkan kepada ini mendukung Bapak Gubernur punya penyampaian tadi bahwa sasaran antara kita adalah PON di Bandung, Jawa Barat, yaitu menghapus air mata yang mengangkat kembali muka orang Papua setelah terpuruk pada PON lalu. Kami berusaha untuk itu, visi misi daripada kami forum minta kepada Bapak Gubernur melalui Pak Wakil Gubernur yang sudah diberikan tugas untuk membereskan PON ini. Kami mengharapkan sekali untuk segera melakukan musuh olahraga Provinsi Papua sebelum melakukan pekan olahraga Provinsi Papua. Jadi kami sudah berbicara dengan Pak Wakil Gubernur selaku yang utusan yang sudah diberikan tanggung jawab oleh Bapak Gubernur untuk segera melakukan musyawarah olahraga Provinsi Papua untuk memilih kepengurusan PON yang baru untuk melaksanakan Porprov atau pekan olahraga ini. Saya kira saran itu yang kami sampaikan kepada Bapak Gubernur untuk lebih cepat dipercepat lagi melakukan musyawarah olahraga Provinsi Papua. Terima kasih. Kalau dalam ilmu olahraga disebut dengan olahraga politik. Jadi apa saja bisa kita buat kalau politik kita didengar oleh pemimpin tertinggi di Republik ini. Launching ini tentu berdampak pada multiplier effect. Misalnya, kita harus sukses dalam prestasi, sukses dalam penyelenggaraan, sukses dalam ekonomi, dan sukses di bidang yang lain. Beberapa tujuan sukses bisa kita capai, tapi sukses prestasi dengan kondisi waktu kita sekarang yang sedang lebih kurang 7 tahun, perlu mendapat stressing yang sangat-sangat ekstra energik kalau menurut saya. Karena apa? Dalam berbagai kajian ilmu riset misalnya, 7 tahun dari kondisi prestasi yang terpuruk, kita baru tahun 2020 baru pada tahap awal mendulang prestasi, belum sampai pada tahap elit atlet. Padahal kita ingin mengubah Papua. Jangan coba kita lihat daerah-daerah lain yang sudah 2 kali melaksanakan PON. Karena perencanaan pembinaan atlet yang tidak matang, akhirnya beli atlet. Ini kalau boleh kita tim launching ini memperhatikan, jangan sampai pada tahap 2020 karena kondisi atlet tidak matang kita beli atlet. Tentu akan memperkaya atlet yang dibina oleh daerah-daerah lain. Belum lagi masalah sarana yang sudah dibangun dengan dana miliar, penggunaannya seperti apa? Ini juga perlu mendapat kajian. Tadi Bapak Gubernur sudah menyampaikan. Tetapi pengalaman di Riau, Palembang, mungkin kita bisa lihat di YouTube, lapangan olahraga yang sudah dibangun, dipakai untuk tempat tidak yang berguna itu. Karena pembinaan tidak berkesinambungan. Ini saya hanya menyampaikan satu kemajuan luar biasa kalau PON kita bisa laksanakan di sini. Karena persoalan prasarana menjadi persoalan utama di kita. Dan saran tadi untuk klaster saya setuju, mungkin dia ditempatkan beberapa supaya sentra pembinaan tidak terpusat di Kota Jayapura tapi di beberapa kabupaten. Tetapi semuanya itu bisa kita kerjakan. Yang paling penting adalah bagaimana kita mempersiapkan atlet yang 7 tahun ini, yang menurut saya relatif singkat. Tetapi kalau kita dengan Tuhan, dengan bekerja tulus, tidak hanya launching, tapi ada sesuatu yang kita buat, saya yakin 2020 kita dapat mencapai atlet elit atlet. Itu yang kita butuhkan, baru kita bisa merubah pada ranking 5. Kalau hanya tahap prestasi awal yang disebut dengan golden age, sia-sia Pak. Kita mungkin ranking 10, 8, dari ranking 14 merubah menjadi ranking 5, sesuatu yang perlu kerja keras. Tidak mungkin bagi manusia, sangat mungkin bagi Tuhan. Mari kita landaskan semua aktivitas di dalam nama Tuhan Yesus dan kepercayaan kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Mungkin waktu pendaftaran tahun ini kita harus daftar. Kita daftar paling lambat sebelum bulan September kita harus sudah daftar. Karena 7 tahun sebelumnya. Nanti di rapat penetapannya bulan Februari pada tahun depan. Nah sekarang kiat-kiat apa supaya menopang kita untuk bisa dalam penetapan kita jadi tuan rumah. Ini yang saya pikir kita harus lakukan sekarang.
Saya lihat kalau ada pemetaan daerah yang kita sudah punya, cabang olahraga mana dilaksanakan di kabupaten mana, itu kita lakukan peletakan batu pertama dan itu diekspos secara nasional supaya semua tahu bahwa kita mulai bergerak untuk 2020 kita jadi tuan rumah. Informasi itu menopang kita dalam penetapan nanti. Ini yang harus kita lakukan. Sehingga nanti pada saat penetapan itu juga kita akan lakukan juga pembuatan master plan perencanaan pembangunan itu secara baik. Sehingga pada saat bulan Februari 2014 nanti Bapak Gubernur akan presentasikan di depan seluruh anggota KONI pusat bahwa KONI Provinsi Papua sudah siap untuk jadi tuan rumah PON. Dari situ baru kita ada penetapan. Nah, ini langkah-langkah ini yang saya lihat kita harus mantapkan baik dan kita atur baik supaya menopang untuk penetapan ini. Ini dulu baru kita bicara yang lain-lain. Saya pikir itu. Terima kasih. Saya ingin sampaikan bahwa kami sangat senang statement Bapak yang mengatakan bahwa membangun Papua itu harus dengan gila-gilaan. Nah, salah satunya dengan ikut mengajukan bahwa PON ini akan berada di Papua menjadi tuan rumah, gitu Pak. Nah, di kalangan di Papua, terutama kalangan pers, saya pikir tidak ada yang tidak mendukung statement Bapak itu, dan tidak ada yang tidak mendukung bahwa Papua ingin menjadi tuan rumah PON tahun 2020. Nah, oleh karena itu kalangan pers akan menjadi garda terdepan menggaungkan seperti yang tadi disampaikan Pak Hendy bahwa ini sebagai SeaWorld, perang media. Jadi bahwa Papua sudah siap sebenarnya, Papua punya sarana, Papua sudah membangun, punya master plan dan sebagainya. Nah, sekali lagi bahwa pers di Papua tidak punya alasan untuk tidak mendukung gagasan ini, keinginan ini. Kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa pasca PON ini yang menjadi persoalan, karena untuk perawatan maintenance dan sebagainya, venue-venue yang sudah dibangun ini yang menjadi persoalan karena memang pengalaman dari pelaksanaan PON yang lain. Kemudian untuk masalah-masalah pembangunan venue dan sebagainya, kami Pak sesungguhnya ataupun ya kami sangat menyayangi pimpinan kami. Kami tidak ingin hanya gara-gara PON ini pimpinan kami dikejar oleh KPK. Dari PON yang lalu, misalkan tuan rumah yang lalu, ketua DPR kena, gubernurnya kena dan sebagainya. Kami tidak ingin seperti itu. Oleh karena itu mungkin Bapak menempatkan orang-orang yang tepat dengan sistem yang baik, sehingga ya kami yang boleh membusukkan dada. Ini loh Papua, pelaksanaan sukses segalanya. Bahwa tidak ada pimpinan kami yang terkait ataupun menjadi target operasi dari KPK. Karena dengan sistem yang baik. Jadi sekali lagi kami kedepannya gitu Pak. Kedepannya mungkin Bapak nanti dalam periode kedua nanti, ya Bapak sudah mulai melihat ini. Sudah mulai melihat ini loh. Jangan sampai orang-orang ini yang justru akan menjadi sandungan Bapak di periode kedua nanti. Terima kasih. Perkenalkan diri dulu, terutama kepada yang Bapak hadirin. Sebagian kecil yang saya pernah ketemu, nama saya Asri Holan Siahaan. Pak moderator bilang siahaan kedua Pak, karena siahaan ketiganya ini Bung Leo. Saya Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua dan Papua Barat. Sebenarnya dua hal Pak Gubernur yang akan saya sampaikan. Pertama, Pak Gubernur betul bahwa kalau kita bisa menyelesaikan PON, ini adalah satu percepatan pertumbuhan yang luar biasa. Tahun ini proyeksi pertumbuhan kita di Papua kita perkirakan 8%, 7-8%, di atas rata-rata nasional 4%. Mudah-mudahan kalau tahun ini bisa disetujui, dalam hitung-hitungan kasar kami, setiap tahun itu bisa naik sekitar 1% sampai dengan
harus juga betul-betul kita jaga adalah bahwa PON ini bisa terselenggara dengan baik, dibuka di Jayapura dan ditutup di Jayapura. Maksud saya bukan ditutup di Kuningan, Pak. Karena kita tahu dari sudah singgung adik kita tadi, PON Riau itu ditutup di Kuningan. Sampai sekarang belum selesai, belum ditutup, Pak. Begitu juga PON di Kalimantan, itu masih belum ditutup, Pak. Nah, ini mungkin, ini mohon maaf Pak Gubernur, apa yang kita diskusikan kemarin dengan UKP 4, ini saya rasa sudah bisa satu enabler, Pak. Sudah waktunya kemarin dari Pak Yunus Hussein UKP 4 bicara dengan Pak Gubernur, sudah waktunya mungkin kita juga memang mencanangkan atau membuat roadmap untuk pencegahan korupsi, Pak. Sehingga kalau kita sudah ada roadmap itu, Pak, kita ngejualnya untuk PON juga gampang. Kita bisa yakinkan Kementerian Keuangan, Kemenpora, kementerian terkait, nggak usah khawatir. PON kita jamin di Papua itu kan aman dari segi juga penyelenggaraan dan penggunaan biaya. Karena kita Papua sudah punya roadmap pencegahan korupsi. Itu aja Pak masukan dari kami. Jadi enabler untuk tadi yang sudah disinggung oleh teman wartawan itu mungkin harus juga kita maju Pak. Sehingga PON nanti kita buka di Jayapura dan kita tutup di Jayapura, bukan kita tutup di Kuningan. Terima kasih. Akan ada untuk PON mendiskusikan untuk tuan rumah. Tapi kalau bisa Bapak Gubernur harus membisikkan kepada Felix dan teman-temannya di Jakarta untuk kalau bisa keluarkan kepres saja Pak. Tidak usah pakai lobby-lobby politik karena pasti itu biaya mahal dan biaya besar. Nah terus yang kedua yang saya bilang kalau mau soal campur dapur mungkin ada bapak-bapak di sini yang lebih tahu dan juga harus kita jangan lupa kita harus pendekatan kepada para tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat dan juga tokoh agama. Karena tadi kalau dilihat dari apa yang tadi Pak Yusuf bilang akan banyak venue yang dibuat. Berarti ini tidak akan terlepas dengan masalah tanah. Ini masalah tanah ini sekarang aja kemarin Pak Wali Kota ada musim digoyang. Belum lagi yang di Jalan Waina. Nah itu harus kita dari sekarang. 7 tahun itu walaupun dibilang cukup, tapi pasti bisa untuk bagaimana kebetulan ada Bapak Ondo di sini bagaimana merangkul semua mereka ini supaya bisa kita jadi tuan rumah. Terus mengenai transportasi dan akomodasi harus juga tadi disinggung soal transportasi bagaimana untuk kita kalau bisa secepatnya lah ring road dan roadmap apa segala macam yang tadi dibilang itu secepatnya diselesaikannya untuk mencegah kemacetan dan juga bisa kalau berani yang sesuai dengan misi Pak Gub yang selalu mengatakan kita bangun Papua ini memang harus seperti orang gila, harus mempunyai ide gila. Maka kalau bisa tolonglah kita Papua harus bisa ini didatangkanlah sarana transportasi yang besar-besaran seperti kita mulai dengan taksi argo atau kita bikin apa ala Papua lah apa segala macam itulah Pak untuk menunjang kita menuju 2020 supaya dari provinsi lain melihat bahwa kita serius karena kalau tadi Pak Sawaki sudah bilang apa sudah ingat ada 4 provinsi kayaknya ini kan kita menjadi keder tapi kalau kita mulai dari sekarang bahwa Papua menunjukkan bahwa bisa pasti saya yakin 2020 kita tetap tuan rumah. Terima kasih. Tapi kalau melalui tim lobby, saya muka-muka tadi yang kita berdiri di muka ini kan harus memiliki orang-orangnya. Anak-anak asli Papua yang dipercaya di Republik ini untuk bicara. Saya kemarin di Menko Polhukam di Hotel Rasto habis ini adalah Papua Jakarta yang bicara semua. Kamu dengar anak Papua yang tinggal di Papua. Kenapa dengar anak Papua yang jual Papua buat cari makan yang kamu dengar di Jakarta sana? Banyak orang pakai nama orang Papua ini untuk kepentingan tertentu. Dan saya harap ini tidak terjadi di sini. Ingat Pak Gubernur tadi, PON ini untuk mengangkat harga diri orang Papua. Jadi kita kerja dengan sungguh-sungguh. Kalau mau lobby PON di sana, kasih anak Papua yang punya kualitas, kapabilitas yang dikenal dan dihormati. Supaya mereka bicara ke orang-orang di sana karena muatan-muatan politik dari efek lobby nanti, kamu tidak bisa melihat. Orang di Jakarta kadang-kadang langsung bicara politik itu lebih
mencari apa itu sudah tahu keahlian. Tapi kalau bicara politik, kasih. Kenapa kan tidak kasih Yunus Wonda? Duduk di sini supaya Wonda yang bisa bicara. Atau Kenius Kogoya, Ketua Komisi C yang DPR yang bidang keolahragaan. Saya tadi lihat dia tidak. Tapi mereka itu penting untuk nanti suatu saat nanti di Jakarta terjadi. Itu satu. Yang kedua itu soal kita waktu saya cukup 7 tahun. Jadi infrastruktur keolahragaan ini harus direncanakan secara baik. Sarana-sarana olahraga yang tadi Pak Gubernur bicara ini dengan cabang-cabang olahraga ini disusun dengan baik supaya APBD kita mulai 2014, 2015, 2016 sampai dengan 2017 kita sudah bisa membangun yang tadi Pak Gubernur standar internasional. Nanti 2018, 2019 itu sudah persiapan SDM atletik. Itu tidak bicara lagi. Ya tadi kalian bilang apa ini? Venus ini. Nanti jangan sampai kita macam beliau. Mau olahraga ada Venus yang rubuh. Belum selesai. Saya kita waktu 7 tahun dan waktu saya pikir kalau bisa APBD kita mulai 2014 sudah diprogramkan. Bulan Juni kita akan masuk ke pembahasan UA PPAS 2014. Kalau bisa pikiran-pikiran Pak Guru yang bagus soal PON ini, kira-kira tahapan pertama apa ya kita sudah mulai tandai dalam APBD 2014 yang kita sudah tahu. Mungkin voli punya yang sudah disiapkan untuk di Skyland itu membangun biar terpisah dari voli, terus basket punya di sini. Selain itu ada tim pemerintah yang memperjuangkan APBN yang mereka membantu untuk voli itu. Sehingga 7 tahun ini mungkin 5 tahun kita prioritaskan untuk infrastruktur dan sarana-prasarana. Nanti 2 tahun atau 3 tahun kita mulai mempersiapkan manajemen PON dan atlet untuk maju ke PON. Saya harap besok atlet yang maju ke PON ini tidak atlet-atlet tua lagi, tapi atlet-atlet muda yang memang dipersiapkan. Kalau memang belum dibangun sarana-prasarana, kenapa 3 tahun, 2 tahun kita tidak bisa kasih mereka tinggal di Jepang untuk atlet olahraga yang khusus Jepang punya ke Korea macam Kalimantan itu perusahaan pupuk itu kirim mereka pakai pon barang perusahaan yang biaya tinggal di Korea sana untuk apa judo. Kita kenapa tidak bisa Freeport kok kirim ini untuk olahraga ini di sana, olahraga ini di sana. Tinggal di luar negeri sana 2 tahun maupun langsung mereka dari sana menuju ke PON. Kalimantan kan kata itu. Mereka tidak bangun sarana olahraga yang hebat-hebat dengan apa mereka punya pelatihan, tapi mereka kirim keluar untuk dibina di luar. Jadi saya minta supaya direncanakan dengan baik. Kira-kira APBD 2014 ini tahap apa yang kita mulai? Jadi kalau memang tim tadi sudah mulai siapkan, ya apa yang kita bisa biayai sebab tinggal bulan Juni kita sudah akan masuk di dalam 2014. Ini kalau normal siklus APBD. Tapi juga Pak Gub menginginkan untuk kita dengan DPR ini supaya mempercepat perubahan. Jadi kira perubahan ini apa yang dari PON kita sudah bisa. Mulai sedikit demi sedikit. Menurut saya 2017 itu kita sudah stop untuk infrastruktur atau fisik bangunan. Sehingga 2018, 2019 sampai di PON kita fokus untuk SDM atletik. Sekarang 2014, 15, 16, 17
sarana dan prasarana olahraga yang kita bangun. Kalau bisa ditandai dengan APBD 2014. Nanti APBD 2018-19 mungkin sudah tidak bicara infrastruktur dan sarana olahraga lagi, tapi itu sudah persiapan SDM. Dan saya sangat setuju dengan Pak Gubernur. Kita lihat Persipura Medan saja berapa tahun lalu orang tunggu di pinggir jalan dari Sentani sampai sana dari pagi sampai malam. Jadi urus olahraga itu sama dengan urus harga diri orang Papua. Jadi siapa saja yang duduk di situ kerja untuk harga diri orang Papua, bukan asal kerja-kerja di situ. Silakan saudara mau kerja-kerja, tapi ini menyangkut harga diri orang Papua. Siapa harga diri sebagai orang kritik, saudara sedang lulus dan saudara bertanggung jawab gubernur suruh untuk lulus. Bukan duduk di situ buat mempermalukan kami orang asli Papua. Tapi kamu membantu kami untuk mengangkat harga diri orang asli Papua di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saya percaya PON ini pergi bicara baik-baik karena perkembangan situasi politik internasional kita ini sangat menguntungkan kita untuk bicara untuk kepentingan PON yang harus kita laksanakan supaya menutupi semua sorotan di dunia internasional terhadap Papua, bahwa kita mampu selenggarakan event kegiatan Indonesia yang besar ini di tanah Papua karena kita ini bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Kita berhak untuk menyelenggarakan itu. Harus tim yang ke sana, kamu bicara di Jakarta bahwa kami ini bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Kami siap dan mampu untuk bikin PON. Begitu. Sekian dan terima kasih.